Oke, selamat malam. Hari ini saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan dari Google Engine. Judul saya lihat beberapa pertanyaan dari sini, ada yang bersifat sepertinya ada berfokus pada AP dan ya lebih personal ya kalau saya lihat, karena beberapa ada yang terkait dengan Google Engine sendiri. Nah, kita mulai dari Charlie Chaplin, dibilang dikembangkan, diperbaiki, terjemahannya bisa menjadikan AP dan bukannya AP. Nah, Nah, ini sepertinya saya pernah menghadapi ini. Mmm, ya, Bung Lewis Engine ini kan sendiri terkenal karena ya menerjemahkan sangat baik sekali dan pastinya menominasikan artikel-artikel bagus, artikel-artikel pilihan dari pengguna lain, ya. Jadi kalau lihat saya permasalahannya, mmm, dari sini iya, ini sepertinya tipikal masalah resmi penerjemahan artikel dari Inggris ke bahasa Indonesia. Tidak mengerti konteks dari kata-kata tersebut sebenarnya mau apa. Jadi, eee, kalau misalkan ada berapa, yang bersifat ada kata-kata yang bersifat homonim seperti itu ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga, penulisannya sama namun bisa artinya beda. Dan sepertinya ini kasusnya sama seperti itu. Dan yang kedua, keterangan Tacitus tentang Kristus. Sumbernya, eee, ya ini harusnya bisa diperbaiki, cuman, ini nggak mudah sekali sebenarnya memperbaiki. Google Books sudah ada, tinggal mencari saja dan ya sudah, harusnya selesai. Kita bisa melengkapi sendiri. Peninjau bisa melengkapi sendiri sebenarnya, itu gunanya peninjau. Gunanya pengusul. Dia yang bertanggung jawab terhadap artikel pilihan tersebut selama dia sedang diusulkan, begitu. Kalau ini kan, keterangan Tacitus tentang Kristus ini, eee, kita lihat ya, what a joke, berapa kali disebut. Nah, dia hanya 2 kali di sini loh. Padahal dia mengusulkan, harusnya dia yang bertanggung jawab. Jadinya ini ya, bagi saya ini ya masalah sistematik di artikel pilihan sekarang. Ya ini mengklaim-mengklaim kerjaan orang, tapi yang mengklaim itu pun tidak bekerja sama sekali. Hanya 2 kali gitu loh. Maksudnya apa begitu loh, ini jadi agak mengecewakan bagi saya. Jadi dari sini kita lihat, masalahnya adalah ya pengusulnya sendiri tidak bekerja, dalam kata apanya, ya malas begitu loh. Dan penyempurnaannya ya tadi seperti yang saya sebutkan bisa cek di Google Books untuk detail-detail seperti ISBN, tempat penerbitan, dan sebagainya. Nah, ini juga, eee, sebentar, dengan memperbaiki ini. Nah, ini sepertinya hal baru ya, eee, Bung George Engine ini ya sering sekali mengusulkan, asal mengusulkan saja begitu. Mohon maaf ya Bung, karena dari peng karena dari pengamatan saya seperti itu. Asal mengusulkan tapi tidak paham apa yang diusulkan, entah tanpa konsen gitu. Jadi, ya sebenarnya begini, konflik lah antara kontributor utama dengan Bung sendiri.
Jadi itu saya rasa masalahnya. Harusnya ada pembahasan dulu untuk apa ya, sebentar, pembahasan dulu mengenai artikel ini, jangan langsung main usulkan saja, kecuali jika memang Bung yang mengerjakan dari awal dan, misalkan kontennya dari awal, bukunya pembacanya pun Bung yang sendiri yang bikin, jadi paham konteksnya terserah, itu hak Anda sendiri. Namun kalau seperti ini, ya saya rasa Stefanus Victor ini tidak salah juga begitu loh, karena dia yang membuat dan Bung kesannya seperti memaksa memaksa dia, ada harapannya, padahal ya ya dia tidak wajib Wikipedia ini kan sukarela begitu. Jadi itu masalahnya saya. Nah, Raden Wajo yang jadi AP hanya karena pengurusnya minggat di tengah-tengah proses pengusulan. Hmm, ini mana ya? Oh, ini dia, maaf, sebentar, batal jadi AP. Ini Wajo. Nah, pengusulnya minggat. Nah, ini tidak bertanggung jawab. Meskipun sebenarnya antara kalau sebentar saya lihat dulu historinya. Apakah memang pengusul ini memang merupakan pembuat konten utama? Coba saya cek. Pengusulnya bernama Mas Jawad. Mas Jawad. Hmm, aneh. Hampir tidak ada nama dia. Coba saya lihat sebentar. Oh, ya ampun, Suaka Bakti. Sudah berubah. Nah, dia kontributor utama di sini dan dia sebagai pengusul, ya itu salah dia. Kenapa dia lagi di tengah jalan? Harusnya dia sendiri yang menutup gitu kalau memang dia tidak berniat lagi untuk melakukannya. Ya dari sini kita bisa lihat ini salahnya dia, melarikan diri. Dan yang kedua Bumi Manusia, yang kelima Bumi Manusia, eh, pengusulnya asik sendiri. Ya memang Agung ini merupakan bagian yang paling menggoda dari artikel film ya. Kita kan mengadopsi kebijakan Wikipedia bahasa Inggris yang menyatakan bahwa alur itu eh, tidak harus ada apa ini namanya, tidak ada referensi karena sumbernya film itu sendiri. Kita nonton, kita tahu alurnya begitu kan. Jadi kalau di sini ya dia masuk ke dalam godaan itu. Dia tidak harusnya AP itu yang bersifat ringkas, padat dan ya sebenarnya yang bersifat memang ringkas sih ya karena kan biar mudah dibaca begitu. Hanya mau masuk poin-poin penting, masuk ke detail, dan mudah dibaca, mudah dipahami, menjadi tidak bisa dipahami karena alurnya kebanyakan begitu. Kalau dari saya itu masalahnya. Dan yang kedua deklarasi Balfour, hmm, jujur saya sendiri banyak artikel-artikel saya seperti ini. Saya kasih lihat sebentar. Nah, ini artikel berhenti di tengah jalan. Ini masih ada case seperti ini. Jadi ya, saya harus akui saya sendiri sering seperti ini ketika saya sudah hilang ketertarikan ke yang lain dan sepertinya saya masih ada beberapa artikel seperti ini ya. Mana ini? Ini juga masih ada seperti ini. Lalu ini juga bahkan ini kalimatnya belum selesai. Ya seperti itu. Kehilangan ketertarikan itu merupakan hal yang biasa. Entah kesibukan, entah kehilangan ketertarikan itu bagian dari kehidupan pribadi.
kontributor ya, kita tidak bisa, eee, apa namanya, men-judge gitu. Kita tidak bisa menilai mereka, "Oh mereka pemalas, mereka seperti ini." Ya memang gitulah dinamika hidup, karena Wikipedia ini terbentuk dari kegiatan sukarela, ya berhentinya pun sukarela, kontennya pun sukarela. Jadi kita tidak bisa mengharapkan hal-hal seperti terus-menerus dikerjakan begitu ya, harus kita bisa menerima saja, "Oh ini artikel berhenti di tengah jalan, mengembangnya berhenti." Ya sudah, kecuali kalau memang Anda mau mengembangkannya, Anda tidak perlu marah-marah begitu loh, "Ini kenapa penggunanya tidak apa, pemalas apa bagaimana?" Ya nggak bisa begitu. Ini sukarela, ya begitulah. Bagaimana tanggapan Anda terhadap artikel Epicurus yang baru lolos pada pengusulan kedua Dana karena pengusulan pertamanya? Iya, Juli itu 7, September itu 10. Mmm, ya itu, kalau misalkan sepertinya itu memang resiko Wikipedia kecil, bukan kecil sih, ukuran medium seperti Wikipedia bahasa Indonesia ya. Dari sini kita bisa lihat hanya pengguna-pengguna tertentu saja yang me-review AP. Jadi ketika pengguna yang kecil itu sedang libur, sedang apa, hijrah atau bukan hijrah, aduh kok hijrah pula, sedang tidak berminat, sedang tidak menggunakan Wikipedia ya otomatis proyek AP ini seperti apa ya namanya, dorman dorman selama berapa saat dan bangkitnya baru ketika Oktober hingga November ini. Ini pun sebenarnya secara apa ya, bedanya hanya 2 pengguna doang, tapi karena memang penggunanya reviewnya banyak sekali, jadi bisa sampai lolos. Itu ya memang risiko dari Wikipedia yang sedang berkembang seperti WBI. Kalau kita bandingkan di Wikipedia bahasa Inggris ya, kita taruh berapa hari saja itu sudah berjibun reviewnya begitu. Jadi itu satu hal yang lumrah lah bagi saya. Saya pun juga dulu sering mengalami kayak gitu ya harus bersabar. Memang segala hal di Wikipedia bahasa Indonesia ini harus bersabar. Kita tidak bisa mengharapkan yang instan karena memang keterbatasan jumlah pengguna dan pengurus. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang Wikipedia yang mengalami penambahan artikel? Iya, bahasa Arab, Arab Mesir. Ah, iya, ini perlu ditinjau juga, ini dalamnya apa begitu. Entah bot kah yang bikin, entah apa cuman staf-staf satu kalimat kan terkadang seperti itu seringkali terjadi ya. Dan Anda sendiri sebagai seorang yang sering membuat staf itu eee, juga sering melakukan hal seperti itu. Jadi kita perlu selidiki dulu, ini artikel di, Wikipedia Arab Arab Mesir ini kayak kayak mana begitu. Kalau memang isinya berisi gitu padat, ya nggak harus satu kalimat tapi minimal 3 kalimat, ada penjelasannya, itu kan sudah ada indikasi bahwa ada pikiran yang bekerja, ada tangannya membaca, ada yang mencari referensi, jadi ada usaha di baliknya. Jadi itu sudah baik. Nah, kalau misalkan seperti itu ya, itu memang negara mereka begitu. Karena kan Wikipedia berukuran sedang dan kecil seperti ya bukan kecil ya, memang Wikipedia non bahasa Inggris, non bahasa dunia gitu seperti Indonesia, bahasa Arab Mesir ini kan terbatas pada satu negara saja. Jadi tergantung sosial politik dari negara tersebut. Bagaimana pola belajarnya, bagaimana kegiatan masyarakatnya, itu kita tidak bisa mengatur ya. Kalau tidak dengan nasib yang dialami oleh WBI, ya itu sosial politik kita. Dan ini mohon maaf sebenarnya pertanyaan Anda ini bagaimana ya, tidak ada hubungan konkretnya dengan Wikipedia, hanya membandingkan saja. Kalau memang Anda ingin menambahkan artikel, ya silakan menambahkan, ini sukarela Bung, gitu loh. Jadi kita tidak bisa memaksa orang, "Ayo ayo ayo, sini 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 sini, buka buka apa, buka akun, buat artikel." Tidak bisa seperti itu. Ya hanya begitu saja.
kita hanya bisa mengandalkan tenaga sukarela. Dan kalaupun belajar itu kan memang mengembangkan ilmu juga ya, mengembangkan ilmu, mengembangkan pikiran. Jadi tidak bisa di dicap, tidak berkontribusi ke Wikipedia itu apa, tidak berguna, berkontribusi pasti berguna, enggak. Ada aktivitas-aktivitas banyak yang menurut saya jauh lebih berguna dari Wikipedia ini. Nah, 9, apakah sistem pengusutan AP tetap memakai sistem peninjauan atau memakai sistem voting seperti zaman dulu? Saya 100% percaya bahwa ini pakai sistem peninjauan, tidak mungkin pakai sistem voting. Kenapa? Karena kontennya itu harus diperbaiki terus-menerus, begitu loh. Tidak mungkin ada orang usulkan apa ya, pasti semuanya setuju, nggak mungkin. Pasti harus ada yang diperbaiki, entah tata kalimatnya, entah penerjemahannya, entah konteksnya, entah kekurangan referensi kah, entah yang tidak bisa diakses. Ya itu kan perlu diperhatikan juga bahwa, voting itu hanya bekerja untuk hal-hal yang memang sudah fix begitu. Calon A, calon B, pilihlah, tidak ada calon lain. Nah, kalau di AP kan kita bisa, calon lain itu maksudnya, perubahan-perubahan kecil begitu loh dari calon-calon utama alias calon yang dicalonkan di AP ini. Itu kan jelas kita tidak bisa pakai sistem voting untuk AP, untuk memperbaiki hal-hal semacam itu. Memang peninjauan harus dilakukan meskipun lebih lama ya itulah konsekuensinya. Artikel pilihan, dipilih dipilih, apa yang menjadi pilihan dari artikel itu? Oh, tata bahasanya, oh konteksnya, oh referensinya. Itu harus kita perbaiki terus, agar terus bisa menjadi pilihan. Hmm, terjemahan ya. Saya sendiri bingung kenapa Anda menanyakan pertanyaan seperti ini ya. Ini kan memang bersifat, ya kalau Anda perbaiki, ya perbaiki saja sana, begitu loh. Tidak usah, ya mohon maaf, bagi saya ini tidak layak untuk ditanyakan di sini, untuk pertanyaan terakhir Anda, begitu. Dan sebenarnya saya sendiri ada beberapa pertanyaan yang di atas yang saya anggap saya agak ragukan juga kelayakannya untuk ditanyakan di sini ya. Ini bukan ranah buat yang bisa ditanyakan untuk pengurus, apa hubungannya pengurus dengan penerjemahan artikel? Kalau misalkan saya memberikan respon baik atau respon buruk, apa pengaruhnya? Begitu loh. Jadi, ya saya tidak bisa berkomentar apa-apa soal ini kalau memang misalkan terjemahannya buruk, silakan perbaiki. Silakan tanyakan ke pengguna, "Oh ini bagus atau tidak? Oh ini ada yang ejaannya salah, ada yang ejaannya kurang tepat." Ya itu konsultasikan, bukan ditanyakan di sini begitu. Kalau memang sudah bagus, silakan Anda calonkan menjadi AP. Itu kan hobi Anda, mencalonkan artikel terjemahan menjadi AP, bukan? Ya begitulah. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Selamat malam.